Bismillahirrahmanirrahim. Air mendidih karena panasnya kuat, dan bola terpental karena tendangannya dahsyat. Tidak bersedih saat amal kebaikan terlewat, dan tidak menyesal saat maksiat tercatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'du. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pantun tadi adalah sebuah ringkasan dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah, yang mana kata beliau, tanda matinya hati seseorang adalah manakala sebuah amal kebaikan, kesempatan beramal itu terlewat dan ia tidak merasa sedih. Dan ketika dia melakukan kesalahan, dia melakukan pelanggaran, dia melakukan kemaksiatan, dia tidak merasa menyesal. Itulah tanda-tanda hati yang mati. Kita bisa mengukur diri kita, teman-teman. Sejauh mana hati ini dengan penilaian tersebut. Apakah hati kita ini adalah hati yang hidup, ataukah hati ini hati yang mati? Dan sejatinya antara hidup dan mati ini adalah sesuatu yang memang pasti ada. Segala sesuatu itu ada pasangannya. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada malam, ada siang. Dan ada kehidupan serta ada kematian. Nah, terkait dengan hati yang mati ini, maka jika hati ini selalu melakukan kesalahan, Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45, Inna salata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah seseorang dari berbuat kemungkaran atau pelanggaran. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang mengakibatkan seseorang rajin sholatnya tapi juga tetap maksiat? Sholat jalan, maksiat, lanjut terus. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dulu, ketika ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada seorang si fulan dia malamnya sholat, tapi paginya dia mencuri. Lalu apa yang dikatakan Rasul? Kata beliau, lambat laun sholat itu akan mencegahnya dari mencuri. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejatinya sholat yang baik itu akan mencegah dia dari sesuatu yang buruk. Kalaupun misalkan saat ini ada yang sholatnya jalan, maksiat juga lancar, nah maka jika kita mengacu kepada hadis Rasulullah tadi, pasti sholat ini akan bisa menuntun dia untuk bisa mengurangi hal-hal yang buruk. Dan jika itu tidak terjadi, maka sholatnya ini yang perlu diperbaiki. Karena jika sholatnya sudah benar, maka insya Allah semuanya akan menjadi baik. Dan sholat ini, sebagaimana yang kita ketahui, ini adalah sebuah zikir utama dalam rangka mengingat Allah Azza wa Jalla yang setiap hari mengurus kita, mengurusi kebutuhan kita, nafas kita, kemudian keluarga kita. Semuanya Allah urus tanpa terkecuali, yang Islam, yang non-Muslim, atau yang kafir, atau bahkan yang tak beragama sekalipun, semuanya Allah urus. Karena kita ini adalah makhluknya Allah. Bahkan
rerumputan, binatang, semuanya adalah makhluknya Allah yang Allah urus setiap hari tanpa terlewat sedikit pun. Dan oleh karenanya sudah selayaknya, karena kita yakin Allah lah yang menciptakan kita untuk menjadikan Al-Quranul Karim sebagai panduan kita dalam melakukan segala sesuatu. Dan itu adalah keniscayaan yang harus dilakukan dan kemenangan yang akan didapatkan jika kita melewati jalur yang sudah Allah tentukan. Karena kita ini adalah produknya Allah, maka ikutilah aturan pemilik produk. Sebagaimana jika kita membeli motor, maka ada cara panduannya. Dan kalau motor saja yang dibuat manusia, kita selalu perhatikan panduannya, apalagi kita. Kita yang selalu berinteraksi dengan orang lain, yang tidak mati sebagaimana motor tadi, kita itu selalu hidup dan semuanya tergantung kita, karena kita diciptakan memiliki akal. Berbeda dengan motor. Kalau motor, dia hanya fisiknya saja. Dia tidak bisa berpikir, dia tidak bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi kita Allah karuniakan akal. Berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Dan itulah keutamaan dari manusia. Karena ia memiliki akal yang bisa dijadikan sebagai barometer atau keputusan untuk melakukan yang baik dan yang buruk. Semoga dengan hal tersebut kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa tertuntun dan bisa memilih yang baik dan yang buruk dengan bijak, dan menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan kita, sebagai sumber daripada apa yang menjadi panduan kita dalam hidup ini. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebahagiaanmu adalah kebaikanmu. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila dirasa video ini baik dan bermanfaat, boleh untuk di-share, di-like, dan subscribe. Dan bila ada kritikan serta saran untuk perbaikan, boleh juga disampaikan melalui kolom komentar. Semoga Allah menjadikan kita sebagai sumber kebaikan.